Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Wulandari dari kelas A2 dengan NIM 0320111066. Di sini saya akan menjelaskan tentang gas Impingers dan cara penggunaannya. Air gas Impenger sampler adalah alat yang digunakan untuk mengambil sampel udara dan mengukur konsentrasi gas yang terdiri dalam udara tersebut. Peralatan Impenger secara keseluruhan terdiri dari yang pertama, pompa vakum, yaitu dibuat dengan sistem vibrasi ganda yang tahan korosi. Kecepatan hisapnya stabil dan dapat diatur dengan potensiometer. Yang kedua, tabung Impenger, yaitu tempat reaksi antara kontaminan udara dengan larutan penangkap, dapat lebih dari satu lubang. Yang ketiga, moisture absorber, yaitu tabung berisi bahan penyerap uap air untuk melindungi pompa dari korosi. Dan yang keempat, flowmeter, yaitu alat pengukur kecepatan aliran udara dengan metode bubble flow. Bagian-bagian dari peralatan gas sampler ini. Pertama kita lihat di sini ada saklar on off untuk menyalakan instrumen. Kemudian di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah pengatur laju alir atau flow rate. Jadi kita bisa melaksanakan sampling udara atau sampling gas polutan dalam udara ambien maksimal 5 parameter dalam satu waktu, ya. Jadi kita bisa masing-masing atur flow rate-nya sesuai dengan parameternya. Kemudian bergeser sedikit ke sebelah sini. Nah, di sini adalah merupakan ada tabungnya, ya. Ada tabung Impenger. Ini yang disebut dengan tabung Impenger, seperti ini. Kemudian disambungkan ke selang. Nah, di tabung Impenger ini disambungkan kepada tabung pengaman. Dan tabung pengaman ini nanti diisi oleh silika gel untuk memastikan uap airnya terserap semua. Jadi uap airnya tidak masuk ke dalam pompa. Nah, dari tabung pengaman ini baru masuk, kita sambungkan selangnya ini. Nah, ke sini. Nah, ini masukkan ke dalam pompa. Jadi cara kerja dari tabung Impenger ini kita lihat, ini bisa dibuka, ya. Nah, di dalamnya ini kita berisi dengan larutan penjerap dari masing-masing parameter. Udara masuk dari bagian atas ini. Ya, jadi udara masuk dari bagian atas. Kita lihat tuh ada tangkai panjang ke dalam, ya. Nah, nanti udara di sini akan bereaksi dengan si penjerapnya. Jadi misalnya ada gas-gas tertentu spesifik, ya. Misalnya SOx atau NOx, itu bereaksi dengan penjerapnya masing-masing. Kemudian gas-gas atau udara lain yang tidak diserap ditarik lagi ke sini. Nah, oleh pompa. Jadi keluar melalui selang ini. Jadi yang atas ini masuk, yang ke samping ini adalah keluar. Nah, udara yang keluar itu kemudian disambungkan ke tabung pengaman, ya. Nah, di sini supaya tidak langsung masuk ke dalam pompa, karena dikhawatirkan uap air kan mengandung udara kan mengandung uap air, ya. Jadi takutnya ada uap air yang terserap ke dalam pompa, pompanya berkarat, nanti lama-kelamaan rusak. Atau bahkan mungkin penjerapnya bisa saja tersedot oleh pompa, ya. Itu sangat merusak karena penjerapnya bisa bersifat korosif. Nah, itu tabung pengaman seperti itu. Nah, kita bisa set masing-masing parameter seperti ini pengaturannya. Jadi ada satu untuk penjerat dan di belakangnya adalah untuk tabung pengaman yang berisi dengan silika gel. Oke, selanjutnya akan kita lakukan demonstrasi. Pada kali ini khususnya adalah untuk parameter NOx dalam udara ambien. Oke, baik, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu penjerap NOx-nya, ya. Di dalam IK metode sudah terdapat komposisinya. IK metode penjerap NOx-nya. Kita ambil penjerap sekitar 10 ml.
Kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam tabung impingernya. Oke, ini tabung impingernya sudah berisi penjerap NOx sebanyak 10 mili. Kemudian akan kita pasang pada alat air samplernya. Jadi kita sambungkan di sini. Nah, kita rapatkan, pastikan tertutup rapat ya, kalau nggak bisa disedot udaranya. Nah, kita pastikan juga tadi tabung pengamannya sudah berisi silika gel. Ini silika gelnya masih biru ya, kalau misalnya udah putih harus diganti dengan silika gel yang masih berwarna biru. Tadi fungsinya adalah untuk menangkap uap air agar si uap air itu tidak merusak pompanya. Pompa yang di sini nih. Nah, ini nyambungnya ke pompa. Oke, kita pastikan semuanya tertutup rapat. Ini sangat krusial ya, kalau misalnya sistemnya tidak tertutup rapat, si udara tidak akan bisa masuk ke dalam tabung impingernya, sehingga kita tidak bisa menangkap gas polutannya itu NOx ya di udara. Nah, selanjutnya apabila sudah disiapkan seperti ini, air sampler ini kita bawa ke lokasi sampling dan ditempatkan pada posisi kurang lebih 1 meter di atas permukaan tanah ya, jadi nggak boleh di bawah, minimal harus menggunakan meja. Oke. Selanjutnya kita sambungkan alat air sampler ini ke arus listrik. Oke, selanjutnya kalau sudah disambungkan ke arus listrik, tadi kita pastikan semua sudah terkunci rapat antara tabung impinger, tabung pengaman, dan juga pompanya. Kita lanjutkan. Kita akan mulai menggunakan peralatan air sampler ini. Oke, jadi tadi diingat ya bahwa kita menempatkan tabung NOx ini di channel nomor 3. Jadi nanti yang kita atur laju alirnya adalah di nomor 3 ini. Nah, itu jangan sampai terbalik pengaturan laju alirnya. Selanjutnya kita akan menyalakan alat pompanya dan kita atur tadi di nomor 3 itu, channel nomor 3, laju alirnya pada 0,4 liter per menit. Kalau sudah dinyalakan, kita atur di nomor 3, channel nomor 3, kita atur laju alirnya kurang lebih pada 0,4 liter per menit ya. Kalau di sini dilihat ada skalanya. Nah, ini bisa kita atur dengan memutar knob. Kita atur kurang lebih di 0,4 liter per menit. Lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah diatur laju alirnya, kita harus memastikan bahwa si udara ini terhisap ke dalam tabung impinger yang tadi ya. Caranya kita geser. Nah, ini penutupnya bisa dibuka, kita buka. Nah, di sini ada bisa untuk melihat. Nah, ini tabung nomor 3, kita lihat sudah ada gelembung ya. Nah, kalau sudah ada gelembung, berarti si udara sudah masuk ke dalam tabung impinger, sehingga gas NOx-nya dapat tersampling, dapat dijerap oleh penjerapnya. Seperti itu. Kalau misalnya tidak ada gelembung, berarti tandanya sistemnya belum tertutup dengan sempurna. Bisa jadi tutupnya kendor atau pemasangan selangnya tidak tepat. Oke, pastikan ya udara sudah masuk. Ini titik krusial juga. Kalau udaranya tidak ada gelembung seperti ini di dalam tabung impingernya, berarti tidak ada udara yang disampling. Nah, selanjutnya kita lakukan sampling selama kurang lebih 60 menit ya, atau 1 jam ya. Nah, selama 1 jam itu kita harus mencatat suhu udara, kelembapan, dan tekanan udara setiap 10 menit sekali. Jadi data meteorologinya kita catat
di dalam formulir sampling udara ambien. Nah, di sini ya. Dia ada suhu udara, kelembaban, tekanan, kecepatan angin, arah angin, dan kondisi cuacanya dicatat setiap 10 menit sekali. Tadi kita catat bahwa laju alir awalnya kita catat di 0,4 liter per menit. Jadi tulis di NOx 0,4. Nanti pada saat akhir kita cek lagi apakah masih 0,4 atau terjadi penurunan. Seperti itu. Waktu samplingnya kita tuliskan selama 60 menit dan volume larutan penjeratnya yaitu sebesar 10 ml. Nah, di kolom larutan penjerat nanti itu ditulis penjeratnya apa. Jadi berbeda ya antara SOX, NOx, dan O3 itu beda-beda penjeratnya. Jadi harus dituliskan apakah misalnya tetrakloromerkurat atau Dry-Saltzman ataukah natrium buffer. Dilihat pada IK metodenya. Oke, jadi dilakukan sampling selama kurang lebih 1 jam. Nah, kemudian setelah 1 jam kita catat kembali laju alir akhirnya. Kalau dilihat di sini sepertinya terjadi sedikit penurunan ya. Kalau tadinya 0,4 liter per menit, ini agak menurun menjadi sekitar 0,35 liter per menit, nggak apa-apa. Jadi itu kita catat aja bahwa laju alirnya itu sebesar sekian. Nah, kemudian setelah dicatat flow rate akhirnya, alat kita matikan dengan menekan saklar power on off, matikan. Nah, kita lihat kembali penjerap kita. Nah, apabila setelah 1 jam kita dapat mengamati kalau di sini kalau NOx dia kalau terdapat NOx dalam udara ambien langsung terbentuk warna merah. Jadi langsung terlihat adanya NOx atau tidak. Ya, tapi untuk memastikannya si penjerap ini, nah ini penjerap ini selanjutnya kita masukkan ke dalam kuvet dan kita ukur pada spektrofotometer sesuai dengan instruksi kerja metodenya pada lambda berapa kalau untuk NOx. Begitu juga nanti untuk oksidan dan juga SO2 seperti itu. Jangan lupa kita siapkan penjerap aslinya sebagai belangko. Jadi nanti belangkonya dari penjerap, kemudian sampelnya dari hasil sampling masing-masing parameter dengan menggunakan air sampler. Ya, jadi ini sudah siap kalau untuk NOx langsung diukur dalam spektrofotometer sesuai dengan instruksi kerja metodenya. Nah, setelah diukur menggunakan spektrofotometer, dilakukan perhitungan konsentrasi NOx dalam udara ambien sesuai dengan rumus-rumus yang terdapat dalam instruksi kerja metode. Dan datanya dilaporkan, dicatat di dalam formulir sampling Anda. Baik, sekian tutorial penggunaan alat air sampler untuk sampling gas polutan dalam udara ambien. Itulah tadi penjelasan tentang alat Impengers. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.